Hari yang kunantikan akhirnya datang juga. Kedua istriku mendampingi keluarga Putren menuju alun-alun Istana Lokananda. Di alun-alun sudah menunggu beberapa orang prajurit yang dipimpin oleh Tumenggung Patrikwaja untuk mendampingiku dalam berburu di hutan belantara. Aku mengenakan pakaian ksatria, menggendong anak panah yang cukup banyak, sementara Gendewa Kalamurka dibawa oleh Putri Anindita. Aku sebenarnya ragu apakah bisa memanah, sementara selama ini jika berburu aku selalu memakai senapan. Semuanya akan kucoba, mumpung ada kesempatan. Aku memandangi Anjani dengan penuh perasaan. Bagaimanapun juga ia pasti kecewa dengan kepergianku ini, karena inilah pertama kalinya semenjak menikah aku meninggalkannya. Jika Putri Anindita memang sudah terbiasa kutinggalkan. Pasukan sudah siap, Gusti. Patrikwaja melaporkan jika para pengawalku sudah siap. Aku mohon diri pada Ayanda Prabu Maesatirta dan Ibunda Ratu Dyasantika. Mereka memberi restu kepadaku. Setelah itu aku menemui kedua istriku. Dinda Indindita, aku berangkat. Aku memohon pamit pada Putri Anindita. Hati-hati Kanda, hamba hanya dapat mendoakan keselamatanmu. Putri Anindita menghaturkan sembah, kemudian aku memeluk Dara Puspita dan menciumnya seperti mencium anakku sendiri. Dinda Anjani, kamu jangan bersedih. Aku akan segera kembali. Aku berangkat, Dinda. Aku memeluk Anjani dengan erat seperti akan berpisah untuk waktu yang sangat lama. Anjani menitikkan air mata mengiringi kepergianku. Ini Kanda, Gendewa Kalamurka, senjata yang selalu menemani Kanda dalam berburu. Putri Anindita menyerahkan Gendewa Kalamurka kepadaku. Setelah menerima pusaka itu, aku bergegas menuju ke arah Mas Kore berada. Patrikwaja melambaikan tangannya bertanda pasukan diberangkatkan. Dengan gagahnya, aku duduk di punggung Mas Kore sambil memegang Gendewa Kalamurka. Di sepanjang jalan, warga yang melihat rombonganku langsung menunduk dengan hormat. Aku benar-benar seperti putra raja sungguhan saja. Menjelang tengah hari, rombonganku sampai di sebuah hutan belantara yang masih nampak perawan, seperti belum terjamah oleh manusia. Tiba-tiba semangatku timbul seperti kala dulu ketika diajak Om Danang untuk berburu satwa di hutan belantara di sekitar kawasan Yogyakarta. Melihat pemandangan itu, aku menjadi tidak sabar, ingin saja langsung masuk mengejar binatang liar yang menjadi incaranku. Patrikwaja menghadap, menunggu perintah dariku. Apa yang harus kami lakukan setelah ini, Gusti? Patrikwaja masih nampak kikuk dengan kegiatan seperti ini. Maklum saja, dia bekas perampok dan mungkin baru sekali ini menemani berburu. Bahkan mungkin memang baru sekali ini dia berburu. Dia nampak kurang bersemangat. Patrikwaja, perintahkan kepada sebagian prajuritmu untuk mendirikan tenda malam ini. Kita akan menginap di hutan ini. Sebagian lagi menemani aku masuk ke hutan memburu binatang. Aku memerintahkan Patrikwaja, sama seperti ketika Om Danang menyuruh temannya dulu. Patrikwaja undur diri, langsung memerintahkan tugas kepada anak buahnya. Setelah tugas terbagi, aku mengajak mereka untuk makan siang terlebih dahulu sebelum memasuki kawasan terlarang. Aku dan Patrikwaja mengendap-endap di balik pohon yang sangat besar, karena di balik pohon itu berdiri seekor rusa yang sangat besar dan menggiurkan. Aku membidiknya dengan tepat, lalu melepaskan anak panah
Dengan cepat dan hasilnya tepat mengenai perutnya, binatang itu terkapar. Para prajurit berteriak gembira, langsung membawa hasil pertamaku itu. Seorang prajurit mendekati dan berkata, jika di balik semak-semak di depanku ada seekor kerbau hutan yang sangat besar. Aku mendekati semak-semak itu dan mengintip. Memang apa yang dikatakan prajurit benar, di depanku berdiri seekor kerbau hutan yang nampak kekenyangan. Anak panah kulepaskan dari busurnya, melaju dengan cepat dan tepat mengenai leher kerbau hutan itu. Kerbau itu menjerit sambil mengerang kesakitan. Keanehan terjadi. Tiba-tiba di tempat itu muncul dua orang raksasa yang sangat mengerikan. Dua makhluk itu nampak sangat marah sekali atas kelakuanku. Keparat, keluarlah kau dari persembunyianmu. Seorang raksasa yang bertanduk seperti sapi geram sekali. Aku tidak dapat menahan diri, lalu langsung saja menampakkan diriku. Siapa kau berani-beraninya mengganggu pekerjaanku? Aku ganti memarahinya. Kurang ajar, kau sudah berani memasuki wilayahku dengan tidak sopan, masih berbuat sombong. Kamu sudah membunuh wargaku. Dasar manusia tidak tahu diri. Bukankah selama ini kami tidak pernah mengganggumu? Seseorang lagi membentakku dengan keras. Namaku Arya Seta dari Lokananda. Kedatanganku kemari untuk berburu di hutan wilayah Lokananda. Kalian salah besar jika mengaku ini wilayah kalian. Hutan ini masih kawasan Lokananda. Aku memperkenalkan diri kepada mereka yang nampak sangat angker dan menyeramkan. Hutan ini wilayahku. Akulah penguasa siluman di hutan ini. Namaku Sapi Gumarang. Dan ini temanku Kebodanu. Kamu sudah membunuh rakyatku, maka jangan harap kamu bisa kembali dengan selamat. Kamu sudah berani memasuki hutan ini tanpa seizinku. Sapi Gumarang nampaknya sudah tidak sabar ingin membunuhku. Ia menyerang dengan membabi buta, begitu pula dengan Kebodanu. Mereka berdua mengamuk dan menghajar para prajuritku yang mencoba melawannya. Dalam hitungan detik, beberapa prajuritku sudah terkapar tidak berdaya. Aku menjadi geram dan marah. Secepat mungkin aku menguasai keadaan dan langsung membalas serangan kedua siluman yang mengaku penguasa siluman di hutan itu. Mereka sangat kuat sekali. Berkali-kali aku tusuk dengan keris jala darah, namun tetap saja tidak mau mati. Keanehan terjadi. Bila seorang di antara mereka mati dan terkapar di tanah, maka seorang lagi melompatinya dan yang mati itu segera bangkit dan hidup lagi. Jika begini, mau sampai kapan selesainya pertarungan ini? Karena antara aku dan mereka sama-sama tidak bisa mati. Ajian Pancasona yang kumiliki akan selalu menghidupkan aku kembali setelah aku mati. Lama-kelamaan aku mendapatkan ide. Mereka harus dibunuh bersamaan. Aku menghadapi Sapi Gumarang, sementara Patripajah kusuruh untuk menghadapi Kebodanu. Setelah kulihat Sapi Gumarang tersudut, aku langsung menghujamkan keris jaladara ke perutnya. Dia kulihat belum mati dan masih sempoyongan. Secepat mungkin aku meninggalkannya, kemudian menusuk Kebodanu dari belakang. Keduanya ambruk di tempat yang berjauhan. Mereka sama-sama tidak mempunyai kekuatan untuk melompati temannya dan akhirnya mati bersamaan. Mereka mati di hutan itu dan kubiarkan saja mayatnya tergeletak di rumputan. Aku segera mengajak rombongan untuk melanjutkan perburuan. Ketika hari sudah sore, aku memutuskan untuk kembali ke tenda dan membawa beberapa ekor hasil perburuan. Aku menginap di hutan itu dan menghabiskan malam dengan kegelapan dan kesunyian di hutan belantara.